Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi para peserta semua yang berada di Zoom dan teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan mulai episode pertama dari kegiatan Icon B yang mengusung tema Safety and Health Management in Manufacturing Process. Saya Raisa Tarataskia Putri Firaldi dari Binusian 2024 yang akan menemani peserta sekalian selama berjalannya acara ini. Acara podcast hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari acara tahunan International Competition of Industrial Engineering atau ICON-B yang akan diselenggarakan oleh Bina Nusantara University dengan tema tahun ini yakni Safety and Health Management. Podcast kali ini akan meningkatkan kepedulian teman-teman sekalian terhadap efisiensi, produktivitas, dan kualitas yang perlu dijaga dalam proses manufaktur. Dengan podcast ini, kami harap teman-teman sekalian akan meningkatkan kepeduliannya terhadap K3 pada proses manufaktur. Tanpa berlama-lama lagi, boleh saya undang untuk berhadir dan bergabung bersama kita hari ini, Bapak Insinyur Tota Firdokasih, yang merupakan Head of Professional Engineering Studi Program di Binus University. Selamat siang, Bapak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, peserta. Baik, apa kabar nih Pak Tota? Baik, baik. Oke. Mungkin nih para peserta nih penasaran nih Pak, kira-kira selama Binusian ini libur, Pak Tota selaku salah satu dosen yang mengajar nih sibuk ngapain Pak selama kita libur nih Pak? Iya, jadi saya kan sebagai dosen ya, mana kita tahu bahwa dosen itu ada 3 ya, tridharma perguruan tinggi, walaupun di BINUS ada 4 ya. Jadi yang pertama mengajar, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat, dan yang keempat satu lagi adalah pengembangan diri. Nah, karena masih libur, jadi belum mengajar, jadi saya disibukkan dengan penelitian. Jadi penelitian itu yang nantinya juga akan mendukung terkait dengan pengajaran, terutama dengan studi kasusnya. Begitu juga tentang pengabdian pada masyarakat ya, itu juga harus dipersiapkan. Begitu juga punya kewajiban terhadap tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mengembangkan diri, terutama bidang ilmu yang digeluti. Demikian kira-kira ya, Raisa. Oke, bagi peserta nih mungkin baru tahu ya, ternyata kalau dosen di BINUS itu tak hanya mengajar, namun juga melakukan penelitian, juga pengembangan diri, dan lainnya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut saja dengan kehadiran Pak Tota selaku moderator hari ini akan ditemani oleh speaker utama kita, yakni Bapak Willy Ariutomo, yang merupakan Eksekutif Koordinator HSE Corporate Division di PT Astra Dayatsumoto. Langsung saja kita panggil Pak Willy untuk bergabung bersama kita hari ini. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Willy. Baik, Pak, kabar? Baik, Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak kepada peserta di Zoom, kira-kira nih tugas Bapak atau job desk yang Bapak kerjakan di posisi tersebut nih apa sih Pak? Baik, jadi job desk saya utamanya adalah dari isu eksternal, internal yang ada, kami buatkan suatu policy, ajuan policy, kami ajukan ke top manajemen untuk dibuatkan suatu policy, yang akhirnya policy itu bisa menjadi suatu program bagi direktorat maupun divisi maupun departemen yang ada di seluruh Astra Dayatsumoto. Itu kira-kira main jobnya ya, dan ya programnya itu pun kami juga mesti monitor bagaimana keberhasilan jalannya program tersebut supaya smooth jalannya. Demikian kira-kira, Raisa. Baik, mungkin jadi tak hanya membuat dan mengajukan suatu polisi untuk diterapkan, tapi juga dilihat setelah diterapkan apakah baik atau tidaknya ya Pak ya. Oke, mungkin nih teman-teman sudah penasaran banget ya dengan perbincangan hangat yang akan dilakukan oleh Pak Tota juga Pak Willy. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja podcast ini bisa dimulai. Kepada Pak Tota dan Pak Willy, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Raisa. Kita akan mulai. Ya, Pak Willy, ini kita ketemu lagi nih Pak. Aduh, waktu tahun 2009 Desember ya, saya masuk Astra Daihatsu Motor ya, PT ADM. Jadi selama 4,5 tahun sebelum saya pindah ke BINUS sekarang ini. Jadi selamat bertemu kembali nih Pak Willy. Kembali. Sehat Pak ya? Sehat. Sehat. Iya.
lah ya. Terima kasih Pak. Kita terkait dengan safety and health in industry ya Pak ya, dalam acara, salah satu acara Icon di ini, yaitu di podcast. Pengen tahu juga nih Pak dari para peserta ya, terkait dengan mungkin bisa diceritakan dulu kali Pak rangkaian proses manufaktur, karena kan pembuatan mobil di Astra itu adanya di Astra Daihatsu Motor Pak ya. Mungkin secara general gitu Pak, biar ada insight bagi para peserta memiliki gambaran terkait apa kegiatan yang ada di PT Astra Daihatsu Motor. Boleh diceritakan Pak? Baik. Jadi kami ada 2 tempat besar ya. Yang pertama di Sunter, yang kedua ada di Kerawang. Jadi proses utama kami yang pertama terkait dengan pembuatan bodi. Pembuatan bodi ini dari lembaran plat baja, kemudian kami press, jadilah bentuk-bentuk bodi ya. Dan bentuk bodi tersebut ada proses selanjutnya yaitu proses welding, disatukan menjadi part-part bodi, dan akhirnya setelah jadi bodi mobil, kami lakukan proses berikutnya adalah proses painting. Nah, diberikan warna sesuai dengan pesanan gitu ya. Dan selanjutnya juga untuk engine-nya, kami juga ada pabrik engine di Kerawang. Pertama casting plant, di mana dari aluminium ingot itu ya, itu kita lebur, kita jadikan engine, dan kemudian di engine plant-nya kita buatkan di machining ya, sehingga setelah di machining kita assembling jadi sebuah engine, dan kemudian di assembly line itu kita jadikan satu, sehingga jadilah suatu mobil. Jadi dari situ kita kirim untuk yang produk Toyota, kita kirim ke Toyota, dan yang Daihatsu kita kirim ke Daihatsu, dan yang ekspor kita kirim untuk ekspor. Demikian besarnya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi memang kalau ada ke Toyota, ada Daihatsu, ada ekspor gitu Pak ya. Betul. Tadi dibilang ya. Berarti Daihatsu ini menjadi pabrikan otomotif terbesar gitu Pak ya secara produksi. Ya, sebenarnya demikian saat ini di Indonesia. Wah, terus maju Pak dalam memproses pembuatan mobil dan inovasi-inovasi mobil lainnya ya Pak ya. Betul, dan kami pun memiliki fasilitas R&D terbesar ya di saat ini di Indonesia. Oh, ada R&D-nya Pak ya. Betul. Oh, itu letaknya di mana Pak? Kerawang Timur. Di Kerawang Timur. Kerawang Oh. Timur. Jadi para peserta ya, kalau misalkan ada keinginan untuk bekerja di pabrik otomotif ya, di Astra Daihatsu ada R&D-nya. Nah, ini cocok nih untuk industrial engineering student yang nantinya akan mau bekerja di sana ya. Nah, jadi kita terus mendengarkan nih podcast ini. Jadi tadi udah diceritakan Pak ya terkait dengan proses manufaktur yang ada di PT Astra Daihatsu Motor. Nah, sekarang kita ke penerapan safety-nya nih Pak Willy. Nah, kalau penerapan safety, tadi kan disebutkan ada divisi stamping, ada painting, ada assembling, gitu ya, ada welding, mungkin. Nah, itu penerapan safety and health-nya, atau K3 lah kita di sini, keselamatan dan kesehatan kerja, itu seperti apa Pak ya di sana? Apakah tiap departemen atau ada instruksi langsung? Saya dengar ada divisi EHS ya? EHS atau bagaimana Bapak bisa menceritakan ini? Boleh dikasih insight Pak? Ini sebagai gambaran, karyawan kami ada 13 ribuan orang ya. Dan di sini kita ada terkait dengan HSE sendiri. Ini ada beberapa bagian kalau di kami. Pertama adalah HSE Corporate namanya. Dan HSE Corporate ini berdiri sendiri, divisi sendiri gitu ya, karena corporate. Itu kita dengan director langsung. Kemudian juga ada HSE Operation. Nah, HSE Operation ini adanya di setiap line. Di bawah GA kalau di kami ya, di bagian affairs. Itu beda direktorat dengan kami. Dan juga ada HSE di tiap divisi. Jadi ada 3 organisasi HSE, masing-masing punya HSE masing-masing, jadi banyak banget orang HSE-nya gitu ya. Karena memang kita itu buy-in ya, blend ke masing-masing organisasi, sehingga harapannya awareness-nya tinggi, kemudian juga tanggung jawab terhadap health and safety-nya juga tinggi juga. Oh, ya, jadi ada ya. Jadi ada 3 Pak ya. Ada HSE, by the way HSE itu Health, Safety and Environment gitu ya. Betul, supaya betul. Jadi HSE.
Ya ada yang bilang EHS, ada yang bilang HSE, dan itu tergantung dari tempat di perusahaan masing-masing lah. Nah, boleh tahu nggak Pak pelaksanaan, ya salah satu pelaksanaan teknisnya gitu loh Pak, dari ketiga itu yang Bapak ketahui atau Bapak ketahui semuanya. Jadi salah satu yang benar-benar bisa memberikan insight, oh di manufaktur itu seperti ini loh. Jadi yang harus dijaga itu seperti ini, monitoring itu seperti ini, pelaksanaan teknisnya itu seperti apa Pak ya? Boleh tahu? Ya, jadi teknis pelaksanaannya kalau di corporate itu tugas utamanya dalam membuat policy gitu ya, membuat standar yang secara umum, dan untuk kami bisa ke HSE masing-masing divisi itu kami tidak langsung berhubungan, tapi kami dijembatani oleh HSE yang ada di operation, di mana bahasanya diterjemahkan oleh bahasa operation, bahasa policy ini, kemudian dijadikan standar lagi yang lebih detail oleh HSE operationnya, kemudian setelah diterjemahkan diteruskan ke HSE masing-masing divisi sehingga bisa jadi suatu aktivitas yang sinergi ya semuanya. Sinergi dari ketiga tadi ya. Jadi polisinya bisa dijalankan di operation akhirnya. Oh, gitu gitu, Pak, ya. kira-kira. Mulai dari polisi dan operation di divisi dan diterjemahkan oleh operation gitu Pak ya. Betul, betul. Wah, jadi ini sinergi dari ketiga divisi HSE nih di PT Astra Daihatsu Motor Pak ya. Boleh Pak. Ya, jadi terkait dengan penerapan K3 ya, Safety and Health Management-nya ini ada departemen khusus berarti Pak ya, di mana masing-masing divisi itu paling ada HSE masing-masing gitu ya. Betul. Itu gimana Pak? Sistem pelaporannya apakah dimonitor oleh dari corporate atau operation atau seperti apa tuh Pak? Sistem pelaporan. Jadi kalau kami menganut sistem pelaporan ada karena di masing-masing divisi atau departemen itu mereka bertanggung jawab di masing-masing ya. Oke. Artinya setiap laporan langsung harus ada ke atasnya mereka masing-masing sampai ke direkturnya masing-masing. Di mana di policy ini sebenarnya kita buat dari turunan dari top management itu dibuatkan suatu cascading gitu ya untuk KPI ke masing-masing direkturnya, dari direktur masing-masing direktur turun ke masing-masing divisi, dan masing-masing divisi turun ke masing-masing departemen, sehingga jalur komunikasinya pun langsung dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Kami sih untuk informasi ya kalau ada informasi penting kami pun dapat kopinya sih sebenarnya. Oh, pasti. Jadi karena sinergi tadi selain daripada masing-masing memiliki kegiatan masing-masing, juga saling bersinergi dan saling mengetahui gitu Pak ya. Betul. Bahkan di sini aktivitas safety di sini mungkin lebih baik dari sini, kita bisa di sini ada kelebihannya, mungkin bisa kita sharingkan ke sana, atau di sini kita buatkan momen sharing seperti itu ya, sehingga saling menginspirasi satu sama lain. Iya. Itu memang ada forumnya tuh Pak. Setiap tahun sekali atau 2 kali gitu ya. Ada, kita setiap bulan itu ada namanya HSE meeting. Di mana di situ kita bisa bertukar informasi juga terkait dengan program-program unggulan yang ada di masing-masing lokasi gitu. Jadi dari situ bisa saling menginspirasi dan bisa saling keren nih Pak. Memang awareness. Betul. Awareness terhadap safety itu benar-benar luar biasa Pak ya, udah mendarah daging, dan itu sebenarnya yang paling apa ya, yang paling dibutuhkan ya. Betul. Yang dibutuhkan adalah awareness dari setiap orang kan gitu ya. Betul. Kalau ada rule pun kalau awareness dari tiap orang yang masih belum kan itu repot juga ya. Betul. Nah, dengan diadakannya meeting-meeting, wah luar biasa ini Pak, berarti semakin menarik ini nih. Jadi kalau tadi Bapak bilang ada yang program unggulan safety gitu Pak ya. Itu kalau misalkan yang paling banyak itu dilakukan di mungkin divisi atau di departemen yang memang paling banyak berkaitan dengan safety Pak ya, itu sifatnya preventif atau korektif ya Pak. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan juga ya, korektif seperti apa, studi kasusnya, preventif seperti apa, mungkin bisa menjelaskan gitu Pak. Boleh? Oke, nah sebelum ke sana kita indikan dulu ya, understanding-nya kita samakan dulu. Apa itu preventif, apa itu korektif. Korektif, gitu ya. Kalau di internet berbeda dengan kami gitu ya. Oh gitu. Iya. Preventif itu
kalau di isu kami preventif itu adalah bagaimana menghindari suatu sebelum terjadi gitu. Iya, betul. Dan kalau korektif itu jika sudah terjadi itu bagaimana kita supaya nggak terjadi lagi gitu ya. Nah, kalau preventif di kami itu lebih banyak ke ini ya sebenarnya apa namanya bagaimana kita membuat standar-standar baru gitu ya, dan sehingga nggak ada kejadian gitu. Tapi kalau korektif itu back to standar dulu. Ini kejadian ini ngikutin standar apa enggak sih? Kalau misalnya nggak ngikutin standar, kok kenapa? Tapi kalau ternyata standarnya belum ada, nah itu kita buatkan standar. Nah itu gambarannya antara korektif sama preventif di tempat kami gitu. Oh, iya iya. Atau standarnya udah ada tapi nggak cukup gitu. Iya, Nah iya. itu perlu diimprove lagi gitu. Oh, jadi ya terus berkesinambungan gitu Pak ya. Betul, Jadi betul. ternyata bukan hanya di produksi loh yang terus menerus berkesinambungan. Ternyata di EHS ini dalam hal apa? Rule, peraturan itu terus diperbaharui ya. Betul, Dan itu juga diperbarui karena melihat kasus-kasus gitu Pak ya. betul. Boleh ada mungkin ada satu kali contoh gitu Pak, atau setiap bulan atau dikaji gitu Pak untuk diberikan peraturan baru, atau karena kalau peraturan baru terus-menerus itu kan harus ada sosialisasi Pak ya. Betul. Nah itu tuh Pak gimana tuh seperti itu? Ya kita kan kalau untuk standar kita ada website ya di Oh, kami, sehingga website bisa ya. diakses ke semuanya. Betul betul betul. Kemudian juga dan nggak semua yang kecil-kecil itu kita bikin standar juga gitu ya, nanti terlalu banyak juga. Tapi di operation sendiri kebutuhannya mereka berbeda. Mereka pun membuat standar-standar sendiri untuk kebutuhan mereka untuk terkait dengan safety, kan mandiri ya safety-nya masih. Secara teknikal di tempat kerja mereka. Betul, ya. yang spesifik di tempat kerja mereka, dan itu mereka buat. Dan kalau kami hanya yang general. Dan itu yang itu berjalan terus. Apalagi dengan kemajuan teknologi, misalnya berubah, tadinya nggak punya robot, terus punya robot gitu ya, terus standar baru misalnya. Terus tadinya mesinnya beda tipenya, sedangkan tipe baru gitu ya, itu juga kita mesti lihat safety-nya seperti apa. Oh, jadi begitu ada apa namanya teknologi baru yang akan diimplementasi di pabrik gitu ya, itu selalu wajib gimana safety-nya gitu ya Pak ya? Betul. Waduh, luar biasa ini ya. Iya iya. Jadi nggak boleh operasi kalau belum ada standar safety-nya. Betul. Contoh mau beli suatu mesin gitu ya. Iya. Kalau mesin maker itu jual mesin kan tergantung yang beli ya. Beli ya betul. Nggak ada peralatan safety ya ada oke gitu ya. Ada peralatan safety-nya ya oke juga. Akan diadakan gitu ya. Di kami kompetensi ini penting. Jadi engineering kami ini juga sama sudah punya kompetensi yang cukup ya untuk ini, sehingga pada saat mendesain suatu jalur produksi dan akan mendatangkan suatu mesin atau membuat suatu jalur gitu ya, sudah diperhitungkan safety-nya. Jadi merequire apa saja, contoh sensor-sensor, kemudian emergency stop dan sebagainya. Itu rasanya jadi mulai dari awal sampai operation ya tetap safety-nya harus jalan gitu. Mulai dari design sampai operation harus ada. Itu gimana Pak? Misalkan di divisi produksi ini Pak ya, ada mau membeli alat baru, dan kan secara teknikal mereka pasti wajib ya tadi dibilang untuk mengetahui safety-nya nih supaya bisa berjalan dengan baik dan tidak mencelakakan gitu. Nah nanti setelah itu ada dibuatkan SOP gitu Pak ya, SOP dengan memperhatikan safety, dan itu untuk divisi saja atau lapor ke HSE operasional dan HSE corporate juga Pak ya? Ya biasanya kalau untuk pengadaan mesin baru gitu ya, proyek baru gitu ya, standar umumnya itu sudah ada gitu ya, bagaimana sistem proteksi itu gitu ya, atau mesin yang aman itu seperti apa sudah dibuatkan. Tapi untuk yang lebih khusus itu untuk pengadaan baru itu kami biasanya melalui engineering ya. Untuk production mengadaan melalui engineering, production engineering namanya kalau di kami, dan itu ada orangnya safety dari PE, ada orang safety dari production,
Iya. Dan ada orang safety juga dari operation, ya operation itu tadi. Iya. Karena polisinya udah ada gitu ya, Iya. jadi kita nggak wajib juga karena mereka sudah terinternalisasi lah yang namanya aktivitas safety itu. Jadi mereka bisa leluasa, nggak selalu banyak orang dan akhirnya ribet gitu ya. Tapi mudah mereka karena mereka kompetensinya udah cukup, udah di training macam-macam juga. Gitu Iya, kan. iya, pastinya ya. Dan itu yang membuat kita bisa lebih cepat gitu. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang di era digitalisasi ya. Betul. Beli mesin dari luar negeri pun ya nggak usah pakai ini, kirim dokumennya untuk dipelajari lebih dulu gitu ya Pak ya. Oh. Jadi safety itu nggak menghambat, bisa cepat gitu ya. Iya, iya, itu iya. mempercepat dan juga pada saat operation nanti bisa lebih efisien. Itu. Itulah yang Efektif, terus-menerus ya, efektif, diperhatikan. Nah ini menarik nih para peserta nih, bagaimana PT Astra Daihatsu Motor terus menjaga ya safety ya dalam hal memproduksi mobil yang kita ketahui ya banyaklah potensi-potensi bahaya Pak ya. Nah sekarang kan terutama nih di anak-anak zaman dalam tanda kutip ya zaman now, zaman digital gitu ya. Ini kan kita nggak bisa memungkiri bahwa digitalisasi itu merambah semuanya ya, ke bidang pendidikan, bahkan ke industri, termasuk mungkin di bidang otomotif ya, saya rasa pastinya juga ya. Nah itu bagaimana tuh Pak? Apa dampak, impact atau dari influence dari digitalisasi? Apakah PT Astra Daihatsu Motor juga sudah memulai atau bahkan sebelumnya dari tahun sekarang juga sudah memulai? Dan bagaimana tuh proses digitalisasi akan diimplement di PT Astra Daihatsu Motor, Pak? Nah, kalau digitalisasi sendiri sekarang kan eranya 4.0 ya. 4.0. Mau nggak mau semuanya akan ke sana. Betul Pak, betul. Nah, untuk melangkah ke sana dimulai biasanya dengan digitalisasi. Semua dengan digitalisasi gitu ya. Apalagi sekarang gitu butuh cepat semuanya. Iya. Artinya dan butuh analisa yang cepat juga. Betul Pak. Nah, sama juga dengan di health and safety sendiri gitu ya. Jadi kami pun juga sudah melakukan digitalisasi. Contohnya kalau di health itu kita ada program terkait dengan health monitoring COVID gitu misalnya. Oh. Nah itu juga yang kemarin Pak ya, yang tahun 2020 ini. Iya, dan itu kita perbarui terus. Pertanyaannya kan kita sesuaikan dengan kondisi ya. Iya, iya, iya. Dan contohnya setiap karyawan itu harus update tiap hari kondisinya mereka. Dan kita juga bisa monitor. Dan setiap karyawan dimonitor Pak ya? Betul. Digitalisasi sekarang semuanya ada handphonenya ya. Handphonenya gitu ya, jadi bisa mudah. Juga tentang BMI karyawan, kesehatan ya. Jadi mas indeksnya. Jadi nggak cuma COVID, tapi juga bagaimana karyawan punya pola hidup sehat. Pola hidup sehat, nah, ini penting nih, waduh, diperhatikan juga nih ya. Kita digitalisasi gitu. Nah, dari safety-nya sendiri, itu kita ada juga Hyari Hato. Hyari Hato itu near miss ya kalau di safety. Oh, near miss. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang Hyari Hato itu pengalaman nyaris celaka namanya. Nah ini nanti menarik, mungkin akan saya ceritakan lebih ke bagaimana sih kita memprevent accident kali Pak Tata ya. Iya. Ceritanya. Nah kalau near miss itu juga kita digitalisasi sehingga banyak atau kita bisa cepat dapat gitu ya. Mana sih yang bahayanya tinggi, mana yang apa, sehingga cepat bisa di follow up dengan baik oleh masing-masing divisi yang ada gitu. Oh, near miss ya Pak ya. Padahal masih agak nggak kebayang nih Pak, near miss tapi dibuat digital gitu. Betul, contoh. Ada contohnya nggak Pak, biar para peserta juga bisa mengetahui? Kita punya aplikasi gitu ya di HP gitu ya, jadi bisa dimasukkan. Oh, misalnya ada pengalaman nyaris kepleset atau apa gitu gitu. Dan nggak celaka sih, tapi nyaris celaka. Iya. Itu di input gitu. Sehingga itu bisa dijadikan database dan bisa bentuknya bisa jadi dashboard gitu ya. Dan juga selain near miss, kita di dalamnya ada namanya KY, Kenyochi atau duga bahaya. Duga bahaya. Nah, duga bahaya ini juga bagaimana supaya karyawan ini terasah terus, terlatih terus. Awareness-nya. Menduga adanya bahaya. Iya. Gitu. Artinya kalau kadang-kadang kalau kita nggak kita asah, ada di lantai itu ada basah, ada apa segala macam,
ya kita jalan-jalan aja kelihatannya aman gitu ya. Iya. Tapi kalau udah diasah, oh ini bahaya, kalau orang jatuh gimana? Itu gimana? Nah, itu Dilatih gitu Pak ya, dilatih. supaya Itu itu tiap terbiasa minggu. untuk Betul. menduga adanya bahaya gitu ya. Betul, itu tiap minggu. Iya, iya, iya. Ya, dan Coba kontraktor juga sama. apa? Kontraktor juga, Kontraktor. sistem juga sama. Tamu ya Dengan yang datang digitalisasi ke kontrol. pabrik ya. Betul, kita kontrol juga dengan sistem digitalisasi kita. Ya, jadi para peserta nih bahwa yang ada di pabrik itu ternyata banyak ya kontraktor yang datang memberikan terus-menerus supply loh. Jadi bukan hanya karyawan saja, tapi juga ada banyak kontraktor. Mungkin nggak tahu, waktu saya tahunya ada sehari bisa 300 truk ya Pak ya. Apa masih ya Pak? Ya, supplier itu. Ya. Supplier ya. Yang saya maksud tadi kontraktor untuk konstruksi. Oh, untuk konstruksi. Iya, 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 itu tapi juga sama, ya. Supplier juga sama, kita monitor juga. Terus dimonitor ya Pak ya. Oh, kalau kontraktor itu kalau nggak salah itu diberi pelatihan dulu sebelum dia menjalankan misi untuk konstruksi di sana gitu ya Pak ya. Betul. Jadi di engineering kami karena sudah di safety itu di masing-masing ya. Ya. Engineering kami itu membuat suatu tempat pelatihan khusus gitu ya. Ya. Khusus untuk kontraktor. Jadi bagaimana bekerja di tempat tinggi, bagaimana pakai safety harness segala macam. Nah, ini nanti yang mereka dengan adanya kompetensi atau pengetahuan lebih dan mengenal standar-standar kami di ADM, itu harapannya bisa bekerja lebih safe ya di tempat kami. Gitu. Dan ini tempat pelatihannya besar, lumayan besar kami. Nah, gitu ya. Kalau memang bekerja sama menjadi supplier, menjadi vendor di PT Astra Daihatsu Motor ini berarti memang wajib awareness tinggi terhadap safety Pak ya. Waduh. Jadi ya sebenarnya jadi ada efek multiple efek Pak ya, bukan hanya di perusahaan PT ADM saja, tapi juga ya anak-anak perusahaan dan juga vendor-vendornya Pak ya. Wah, luar biasa. Makanya memang ini ya pentingnya ya safety ini. Karena bagaimanapun perusahaan yang hebat kalau ternyata safety-nya rusak ada satu aja kecelakaan ya Pak ya, itu bisa branding nama itunya bisa jadi jatuh ya Pak ya. Ya, selain itu sebenarnya gini, indikator-indikator kalau misalnya nggak safety gitu ya. Artinya mungkin misalnya kejadian lagi, artinya itu terkait dengan culture sebenarnya ya. Kok culture-nya kayak gitu. Bisa juga itu kejadian berentet dari yang misalnya sebenarnya secara kualitas orangnya kayak gitu ya, kualitasnya juga bisa jadi diragukan. Dan kejadian-kejadian itu kan juga pengaruh terhadap produktivitas gitu ya. Benar Pak, benar. Karena setiap kejadian pasti berhenti, ada analisa, kemudian dilihat gitu lokasinya segala macam, sehingga proses produksinya nggak lancar. Betul ya Pak ya. Jadi betul Pak yang tadi saya setuju lah. Image-nya seperti apa ya kalau misalkan orangnya aja, apalagi kalau kejadiannya di pabrik itu sendiri Pak ya, dan sampai ke terpublikasi, wah luar biasa ya nanti impact-nya. Itu berakibat pada produk yang nanti seperti apa nih tadi yang Bapak bilang itu memang benar juga Pak. Yang penting tanggung jawab moralnya ya Pak. Tanggung jawab. Karena kalau nyawa orang itu kan nggak bisa diganti. Itu paling penting. Iya Pak. Berarti terkait dengan safety yang luar biasa ketat yang dijalankan oleh PT ADM ini gimana Pak? Adakah semacam kayak achievement atau award yang sudah didapatkan oleh PT ADM Pak? Mungkin di level ya lokal di Jakarta atau di Karawang ataupun nasional Pak ya, atau bahkan internasional Pak. Boleh dikasih ini. Kami terkait dengan award, kita pernah meraih Zero Accident Award ya di beberapa lokasi. Jadi Zero Accident Award itu nggak satu company gitu, tapi lebih ke arah plan. Misalnya plan Karawang, plan Sunter, segala macam gitu ya, itu dapat. Pernah juga kami pernah meraih penghargaan SMK 3 karena sistem manajemen yang kami anut ya, itu juga SMK 3 sesuai dengan peraturan pemerintah menganut itu. Kemudian juga kami menganut ISO 45001 yang dulunya OSAS gitu ya. Dan juga kami menganut sebagai bagian dari Astra adalah Astra Green Company gitu. Jadi nggak cuma safety-nya dari yang tadi OSAS tadi ya, tapi juga Green Company.
lebih lebih ini juga Pak ya, agak sedikit fokus kepada lingkungan juga Pak ya. Iya, jadi Oh. kalau agro income ini di blend antara yang namanya safety, kemudian health dan lingkungan itu digabung jadi satu. Oh, K3L kalau biasa kita sebut di sini ya. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ya, dan lingkungan gitu K3L. Wah, jadi dapat semua ya Pak. Yang ya wajar ya para peserta kalau misalkan PT Astra Daihatsu itu mendapatkan semuanya, wong tadi juga dijalankan dengan ya fokus lah dengan sangat ini serius ya Pak ya. Dengan berdoa ya Pak. Ya semoga ya Pak ya, nggak ada lah orang yang kecelakaan lah ya, cilaka gitu. Oke Pak, kita lanjut. Ini Bapak Pak Willy ya sebagai eksekutif koordinator divisi HSE ini kan mengkoordinasi berbagai pekerja di manufacturing ya tadi ya, di corporate juga di divisi dan saling bekerja sama sinergi dari ketiga HSE tadi. Ini menurut yang ada di laporan Bapak aja ya, mungkin sedikit yang general saja kali Pak ya. Yang terkait dengan safety and health management yang paling sering terjadi itu di internal maupun eksternal, apakah ada Pak? Kalau udah dibilang tadi zero accident dapat achievement, mungkin nggak ada ya, tapi saya rasa ya nirmis tadi kan ada digitalnya Pak ya. Betul. Nah itu boleh dikasih nggak Pak biar para peserta juga boleh tahu nih Pak. Ya contohnya nirmis yang ada kadang-kadang itu perbedaan ketinggian lantai yang ada gitu ya. Contohnya beda sedikit gitu ya. Kita jalan tuh tiba-tiba kan nggak enak ya gitu ya. Iya. Rasanya kayak gimana gitu ya. Nah itu juga ada masukan seperti itu juga yang kecil-kecil seperti itu. Nah, ya harapannya yang banyak ditemukan yang kecil-kecil ini kalau banyak banget kan ya bahaya. Jangan yang kecil aja kita mesti beresin. Gitu. Apalagi kalau near miss sering terjadi ya jangan Pak ya. Nanti beneran jadi accident-nya gitu ya Pak ya. Kalau sering itu nanti bahaya. Oke. Nah tadi Bapak bilang ya kompetensi itu dibutuhkan ya, baik oleh para pekerja. Ya yang pertama membangun awareness safety itu sendiri Pak ya. Nah ini nih Pak, saya yang mau tanya terkait dengan mahasiswa nih Pak. Nah kita beralih karena ini kan salah satu icon B ya, para peserta dari mahasiswa. Itu gimana Pak? Apakah pemahaman itu mungkin dari yang fresh grade yang masuk ke PT Astra Daihatsu ya? Apakah sudah memiliki pengalaman terkait dengan safety awareness? Ataukah menurut Bapak nih perlu di universitas itu diberikan apa namanya ya, semacam ilmu dasar lah terkait dengan safety and health management ini Pak? Ya, menurut saya sih rasanya perlu ya, karena terkait dengan lulusan universitas ini kan juga nanti bekerja bagaimanapun tempat kerjanya pasti ada resiko gitu ya. Betul. Dan itu pun mesti ditanggulangi. Nah, yang penting pertama adalah mengenal dulu apa itu hazard, apa itu danger gitu ya. Jadi hazard itu adalah sumber cedera sebenarnya sih yang bisa menimbulkan kerugian. Dan danger itu adalah hazard situation gitu. Ya. Nah, prinsip-prinsip ini harus pahami. Kalau saya cerita sedikit itu yang namanya hazard situation, contohnya ini ada macan ya, ada kurungannya gitu. Nah, kalau misalnya macan ini lompat, nah itu kan bahaya, yang di luar bisa digigit gitu ya. Atau si yang di luar ini lompat ke dalam, nah itu kan juga sama. Dan atau si macannya bisa keluar dari kerangkengnya itu, nah itu juga menyebabkan suatu masalah juga. Nah, dari situ kita juga harus mengenal resiko gitu ya. Resiko itu dapat dari suatu kerugian. Di mana resiko itu ada yang high risk, ada yang low risk. Iya. Contoh kalau misalnya yang high risk ikan hiu misalnya di laut ya. Nah, kalau orang ini nyemplung di tempat yang ikan hiu kan high risk gitu. Tapi kalau orangnya di pantai di luar ikan hiu itu kan low risk. Masih bisa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, intinya hazard itu nggak bisa dihilangkan gitu ya. Tapi resikonya yang bisa dikurangi. Nah, prinsip-prinsip ini yang harus dipahami sebenarnya. Nah. Jadi kalau misalnya orang bertemu dengan hazard, mesti gimana gitu, atau bertemu dengan danger gimana? Contoh ada sebenarnya prinsip safety itu
nggak ketemu antara unsafe action sama unsafe condition. Ya. Jadi gimana caranya nggak ketemu antara unsafe action dan unsafe condition. Nah, unsafe action tuh misalnya gini, unsafe condition tuh misalnya gini, jalan ada kulit pisang gitu ya. Iya. Jalan, nah, tiba-tiba orang ini buat ngindarin pisangnya lompat gitu. Dia melakukan unsafe condition terus jatuh orang itu. Nah, itu timbul artinya akhirnya kecelakaan. Nah, itu yang perlu kita hindari, seperti itu basicnya itu. Ya. Nah, dari situ pentingnya yang namanya kompetensi segala macam ya, sehingga orang itu tidak jadi unsafe action gitu. Nah, di sini harus dipikirkan adalah bagaimana caranya supaya nggak ketemu itu tadi. Kalau mesin-mesin misalnya, mesin-mesin berputar harus cover. Mungkin kalau beli kompresor yang biasa ya di pinggir jalan itu cuman covernya bagian depan aja. Tapi kalau industri, masih bisa ketemu ini dengan unsafe action. Possibility-nya ya. Luar dalam akhirnya kayak gitu, itunya gitu. Iya. Pak Willy, berarti sebenarnya kalau dibilang hazard, terus juga danger, sebenarnya nggak harus di pabrik ya Pak? Dimanapun ya Pak ya, di universitas, bahkan di rumah ya Pak ya. Betul. Nah, tapi bagaimana kita semuanya ya, mahasiswa juga ya, semua kita ya manusia itu dibangun awareness-nya Pak ya. Betul. Untuk mengurangi low risk lah. Kalau memang di situ kita tahu bahaya, ya jangan lewat situ gitu ya. Betul. Nah, itu udah tahu ada sedikit danger ya, kalau bisa kita hindari gitu ya. Nah, awareness itu yang perlu memang harus dipupuk, dibangun saat mahasiswa ya Pak ya. Betul. Sebelum memang mungkin tantangan di dunia industri akan berbeda lagi, yang mungkin ya pasti lebih ditingkatkan lagi lah safety awareness-nya. Oh, jadi memang harus nih para peserta ya. Betul. Bahwa kita apalagi teknik ya. Teknik itu kan resiko harus dikendalikan. Nah, bagaimana nih kalau mesin-mesin mesti dikendalikan resikonya. Nah, pengendalian risiko itu kan biasanya severity atau keparahan dikalikan kemungkinan terjadinya gitu ya. Sehingga timbul risk levelnya. Nah, gimana caranya supaya secara teknis ini nggak parah-parah amat kejadian rendah. Nah, itu nanti dievaluasi lagi sampai resikonya serendah mungkin. Nah, itulah seninya di situ. Jangan sampai kejadian accident atau insiden ya paling maksimal near miss lah Pak ya, tapi ada pelajaran juga dari near miss itu. Nah, itu Pak ya. Terus diulang-ulang gitu ya Pak ya. Ya, jadi seperti itu ya para peserta terkait dengan memang safety awareness dibangun. Nah, ini nih. Nah, sekarang terkait dengan Icon B nih Pak, bagaimana sih pendapat Pak Willy terkait dengan diadakannya ya international competition ini ya Pak ya, terutama yang berkaitan dengan safety and health in management system di ya untuk menuju ke industri sih Pak nanti, tapi bagi mahasiswa di sini. Bagi saya luar biasa ya, mungkin bagi mahasiswa yang mungkin namanya safety itu apa sih safety gitu ya. Mungkin kalau kita jalan berkendara di lalu lintas sudah biasa gitu ya. Tapi kalau menuju ke industri juga perlu dipahami tadi teori-teori dasarnya seperti apa. Kemudian juga yang lebih penting adalah dengan adanya Icon B ini merangsang, memancing mahasiswa untuk belajar, mengetahui lebih banyak apa sih safety itu gitu ya. Akhirnya mungkin buka literatur segala studi kasus gitu, mempelajari studi kasus gitu Pak ya. Dan akhirnya juga tertarik gitu ya. Nah, kan safety ini mulia ya. Bagaimana menjaga orang supaya nggak celaka, sendiri orang lain nggak celaka gitu. Artinya dengan ini merangsang bisa belajar lebih banyak terhadap safety, yang akhirnya nanti apalagi teknik industri, biasanya teknik industri itu kan keterkaitan dengan pengaturan produksi ya. Bagaimana supaya efisien produksinya bagus, yang tentunya berhubungan dengan mesin-mesin lah Pak ya. Dan itu perlu semuanya karena teknik industri tahu semua kayaknya ya. Tahu semua terkait industri. Dan ini adalah salah satu yang harus naik ya supaya lancar produksinya. Iya. Juga persiapan sebelum memasuki dunia industri yang sebenarnya gitu Pak ya. Betul. At least awareness-nya. Betul. Tapi awareness itu memang selain dibangun karena adanya kasus, juga perlu ada ini nih Pak, pengetahuannya kan? Betul. Nah, itu memang ya kalau memang mempelajari lebih lagi ya, mungkin pada saat kalau ada kunjungan ke pabrik-pabrik ya,
itu jangan lupa untuk bertanya ya terkait dengan Betul. safety yang ada di perusahaan ini seperti apa gitu Pak ya. Betul. Jadi Supaya itu juga menambah kasana kawasan, gambarannya, oh seperti ini kayak studi gini, kasusnya macam-macam situasinya seperti situasi ini, gitu Pak, situasi sehingga kondisi bisa ya. memperkaya Itu berpikirnya. memang. Iya. Jadi terkait dengan ini ada saran nggak dari Pak Willy? Sebenarnya dari Pak Willy kan dari orang pabrik ya Pak ya. Betul. Kalau orang yang mau masuk ke PT Astra Daihatsu Motor itu udah memiliki safety awareness yang baik, itu kan jadi untung Pak ya. Betul. Nah, punya nilai tambah iya kan ya? tentunya punya nilai tambah sendiri ya. Ibaratnya mendidiknya itu nggak terlalu Betul. lama atau sulit lah ya, karena memang udah. Nah, itu memang perlu ada pendidikan kan ya, memang disesuaikan dengan kondisi pabrik lah. Tapi ya itu tadi ya, safety awareness-nya udah dapet, ilmunya udah dapet. Nah, ada nggak saran Pak Willy nih bagi mahasiswa-mahasiswa yang sebelum memasuki industri, selain daripada meningkatkan safety awareness, perlu nggak sih orang pabrik itu sedikit ya kalau bisa banyak lah kegiatan-kegiatan seperti podcast seperti ini juga ya, memberikan pengetahuan dan juga ya secara studi kasus lah yang bisa dibahas bersama, yang mungkin di-challenge kepada mahasiswanya untuk menyelesaikan gitu Pak. Gimana Pak? Rasanya sih bagus ya idenya seperti itu ya. Jadi studi kasus yang ada atau studi kasus yang ada itu biasanya kalau kami di internal perusahaan itu kita latih dengan KY biasanya. KY. Untuk membangkitkan, menggelitik semua sehingga ini kayak gini bahaya nih, harusnya diapain, kayak gini bahaya nih, mesti diapain. Itu tiap minggu kalau kami ya Pak ya. Oh, tiap minggu? Tiap minggu kalau kami. Nah, kalau mahasiswa rasanya juga baik sekali, mulai dilatih bagaimana cara ber-KY, tentunya dengan dasar-dasar bagaimana nanti setelah ditemukan itu bagaimana cara menentukan resikonya. Ya. Jadi memang benar ya, kebiasaan awareness dilatih, dirangsang untuk menduga bahaya, lalu ada safety meeting gitu ya, terus pembahasan untuk mendapatkan regulasi yang terbaru, itu terus-menerus ya Pak ya. Betul. Itu cuma satu sih untungnya, yaitu untuk keselamatan para pekerja itu sendiri Pak ya. Wah mantep nih. Satu lagi Pak, nanti sebelum kita memulai untuk Q&A Pak ya, mungkin dari para peserta juga udah banyak nih yang pengen bertanya-tanya nih kepada Pak Willy. Tips and trick yang bisa Bapak berikan kepada para mahasiswa nih apa nih Pak? Dari sisi ya mereka masih mahasiswa, ya Bapak dari sisi ya mulai pembuat yang udah operasional udah menjalankan, pengaturan monitoring sudah menjalankan, bahkan sekarang pada saat polisi ya membuat pembuatan polisi. Nah itu ya sedikit memberikan tips and trick nggak Pak sebelum kita tutup? Iya, satu mesti semangat ya. Semangat. Bagaimana membuat tempat kerja aman, semua teman-teman kita kerja aman, kita semua kerja aman, gitu tuh harus semangat. Dan berikutnya adalah ada passion untuk menggali semua itu ya. Bagaimana paling penting tuh passion ya. Sehingga bisa mau belajar, mau menggali bidang ilmu safety itu banyak ya, berbagai bidang ilmu harus pelajari sekaligus. Bahkan nggak menutup kemungkinan mesti belajar psikologi, mesti belajar yang lain. Sampai ke sana juga ya Pak ya. Safety itu luas banget. Berbagai aspek kita mesti pelajari. Cuma teknis, tapi juga orangnya juga mesti kita pelajari. Iya. Nah ini kalau saya pernah belajar gini Pak, bahwa safety itu adalah untuk dipraktekkan. Memang ada ilmu yang harus kita pelajari, tapi safety itu tetap harus dipraktekkan. Kalau memang kita merasa awareness-nya itu udah ya cukup ya tinggi, dan nggak cuma ke diri kita, tapi kita bagikan, gitu Pak ya. Kita bagikan, kita menolong orang yang itu karena kita udah memiliki pengetahuan itu, ya jadinya ya harus dipraktekkan gitu Pak ya. Nah jadi memang dimulai dari diri sendiri, lalu ada studi kasusnya dan selalu siap ya untuk menghindari near miss tadi ya, supaya
pada kondisi nirmis lah itu bisa, kalau bisa di stop ya Pak ya, jangan sampai menuju ke insiden atau aksiden. Bahkan mungkin baru KY aja udah Sudah sampai kewa, belum sampai nirmis. sebelum nirmis ya, ada kewa ini menduga juga. Duga dulu. Ya, luar biasa nih. Memang kalau udah bicara dengan ahlinya ya dapatnya banyak gitu ya. Jadi kita sangat bersyukur sekali nih untuk Pak Willy siang hari ini ya. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan, terutama karena Pak Willy juga sudah di eksekutif koordinator divisi di PT Astra Daihatsu Motor yang memang benar-benar manufacturing produksi otomotif yang telah menerapkan safety and health manajemennya dengan ketat Pak ya. Jadi kami sangat berterima kasih banyak Pak untuk penjelasan pada siang hari ini. Oke, kita masuk ke Q&A ya. Kita bisa masuk ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan nih yang terkait dengan topik kita pada siang hari ini ya. Ini ada yang bertanya nih. Saya bacakan Pak ya. Ini ada dari perkenalkan, nama saya Habel Christian, jurusan Teknik Industri. Saya izin bertanya, apabila saya tertarik bekerja di bidang safety and health management, bidang manufaktur, kira-kira sertifikasi apa saja yang perlu saya dapatkan agar bisa dipandang lebih di mata perusahaan, Pak? Nah, ini Pak. Monggo, Pak. Oke. Sertifikasi. Mungkin berkaitan dengan kompetensi yang tadi Bapak bilang kali, Pak ya? Ya, sebenarnya sih kalau sudah bekerja kita banyak mempersyaratkan. Kalau misalnya untuk HSE officer ya, itu ada ahli K3 umum, kemudian kalau dia mesti bekerja nanti mesti juga membuat policy atau peraturan di bidang bagaimana standar-standar untuk bekerja dalam ruang tertutup, dia mesti juga ada kalian khususnya bekerja dengan membuat fasilitas fire juga, fire prevention ya maksudnya, juga ada kalian khususnya juga gitu ya. Ya, yang penting sih kalau bagi kami pertama itu ada passionnya, ada semangatnya untuk itu gitu ya. Pun kalau sertifikasi pun di tiap perusahaan tuh harus bertanggung jawab untuk itu tentunya. Iya. Tapi untuk teman-teman mahasiswa yang penting kalau misalnya ada passion kelihatan kok gitu ya. Bagaimana bertingkah lakunya, bagaimana misalnya pada saat itu dia tahu apa aja gitu-gitu. Itu kan kita bisa tahu ya di situnya. Tapi kalau sertifikasi segala macam, rasanya di tiap perusahaan itu punya tanggung jawab masing-masing untuk itu ya. Termasuk di Astra Daihatsu Motor ini sendiri Pak ya. Daihatsu Motor sendiri. Tapi mungkin juga ada perusahaan, kalau misalnya perusahaan lain, udah punya ahli K3 umum nih, ini nilai jualnya lebih baik ya karena dibutuhkan untuk apa segala macam gitu ya. Itu juga bisa jadi sih. Tergantung masing-masing perusahaan berbeda. Gitu. Iya. Yang saya tahu saya Pak, ahli K3 umum atau AK3U ini trainingnya 2 minggu dari Kemenaker Pak ya. Betul. Nanti ada sertifikatnya dan itu kalau nggak salah sekarang udah ada peraturan Pak bahwa setiap 100 orang yang perusahaan yang memiliki 100 orang wajib memiliki 1 orang AK3U, ahli K3 umum. Betul ya Pak ya? Betul, Pak. Ya kalau saya rasa di Astra Daihatsu udah banyak kali Pak ya yang sudah bersertifikasi AK3U ya Pak ya? Iya. Ya, karena memang skopnya sebenarnya kalau di perusahaan tuh wajib 1 ya Pak ya. Tapi karena kita butuh kompetensi itu banyak di banyak tempat sekaligus gitu ya. Makanya kita perbanyak di situ. Iya. Ya itu tadi ya tadi siapa Habel ya bahwa banyak tuh yang kompetensi ya yang tadi dibilang oleh Pak Willy yang baik di bidang fire atau AK3U dan masih banyak lagi. Nah itu ada juga Pak yang dari BNSP Pak. Kalau yang saya banyak kan ya yang dari penawaran gitu Pak. Itu apa bedanya Pak ya Bapak bisa kasih ini nggak Pak bedanya AK3U yang dari Kemenaker dari sekarang semuanya sudah BNSP ya Pak ya. BNSP ya Pak ya. Itu akan secara otomatis akan itu juga karena
BNSP sendiri kan sebenarnya kepanjangan juga dari Naker ya Pak. Iya. Jadi Iya sih. kalau sekarang semuanya Terkait dengan itu udah terkait kompetensi ya. kompetensi itu ke situ. Iya, iya, iya. Oke. Jadi ya gitu ya. Jadi memang ya gini Pak, soalnya di BINUS itu bahwa sertifikat pendamping ijazah Pak ya, itu memang sedang digiatkan Pak. Jadi ada nilai tawar, nilai lebih lah, yang seperti dibilang oleh Habel Christian ini, itu supaya bisa dapat nilai lebih di mata perusahaan Pak. Jadi ada bukan hanya sekedar ijazah lulus yang mungkin dimiliki oleh banyak ini ya universitas, tapi kita mau ada pendamping ijazah, yaitu lewat sertifikasi kompetensi tadi Pak. Betul. Nah itu, jadi ya itu ya untuk pertanyaan apalagi Habel. kalau BNSP itu kan attitude, knowledge gitu ya, Iya. kemudian juga skill gitu ya. Iya. Ada 3 hal itu yang dilihat di Iya. BNSP. Mm-mm. Dan kalau di situ artinya pada saat misalnya belum punya sertifikasi apa-apa segala macam, Iya. kita mesti lihat kompetensinya, minat apa enggak, itu sudah bisa menjelaskan misalnya, oh saya udah mempelajari ini, sudah bisa melakukan ini, itu bagaimana menurunkan risiko misalnya dengan HIRA DC apa segala macam. Oh, Misalnya iya. sudah bisa melakukan, wah itu kan juga melakukan. Istilah itu aja kenal kan memang hanya ada di Betul. training kan Pak ya. Betul. Sebelum mendapat sertifikasi pasti Betul. ada di tesnya gitu Pak ya. Betul. Wah itu benar. Jadi sudah sangat ini ya membantu, dan pastinya akan ada nilai lebihnya lah, nilai tambah untuk bisa di apa namanya diperkenankan pada saat mungkin pada saat interview atau seperti apa Pak ya. Betul. Nah itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Selamat siang. Nah, perkenalkan nama saya Binsar Niari Sinaga dari jurusan Digital Business. Saya izin bertanya, kalau saya menjadi seorang kontraktor, ingin mengunjungi suatu perusahaan, apa yang harus paling diperhatikan pada saat meninjau sebuah pabrik untuk memastikan bahwa perusahaan ini sudah menerapkan K3 seperti apa? Apakah hanya dengan sertifikat keamanan pabrik kita bisa percaya dengan pabrik ini, atau perlu pengamatan langsung di pabrik tersebut supaya kita kenal tentang iklim pabrik dengan isinya? Terima kasih. Baik. Ya. Berat. tapi gini, tujuannya pertama kita datang ke suatu pabrik itu kan kita mesti safe ya. Ya. Kita mesti safe dulu di situ. Dan untuk safe itu satu, karena perusahaan itu udah menerapkan K3 tadi ya. Artinya udah ada aturan-aturan K3-nya. Datang kita ke security, apa yang mesti dilakukan, kemudian biasanya bertemu dengan siapa. Di situ akan di-guide, dan misalnya jalan ke suatu tempat, oh di sini mengharuskan APD apa saja gitu ya. Dan itu intinya kita mesti ikuti aturan safety yang ada di perusahaan itu, karena setiap perusahaan beda-beda tergantung dengan spesifik resiko yang ada di masing-masing perusahaan. Jenis perusahaan akan menentukan resiko-resiko perusahaan itu. Betul. Dan regulasinya juga akan sedikit berbeda, walaupun itunya sama Pak ya, untuk safety-nya, untuk menjaga dari kecelakaan. Gitu. Contohnya ADM aja gitu ya, kita dengan Toyota gitu misalnya. Yang namanya safety itu yang mesti kita jaga banget, fokusnya adalah yang terkait dengan fatal accident. Nah, fatal accident-nya itu kalau untuk perusahaan manufacturing mobil, itu yang berhubungan dengan ada 6, A, B, C, D, E, F. Itu bahaya-bahaya risiko tinggi. Aparatus misalnya, A-nya aparatus itu kejepit mesin gede misalnya. B-nya big heavy, kejatuhan bendera berat gitu ya, yang lebih dari 1 ton. Possible itu Pak ya? Possible. Yang possibility-nya. Kalau ditambah akan berbeda lagi gitu ya. Nah ini khusus ya untuk manufacturing mobil, itu beda-beda. Car misalnya, B-nya car, ketabrak alat transportasi, forklift gitu ya. Kemudian misalnya D gitu ya, D itu drop, jatuh dari ketinggian. Nah itu memungkinkan gitu. Itu yang bahaya bagian gede di manufacturing seperti kami gitu. Electric caution, kesetrum misalnya. Dan F-nya kebakaran, terbakar. Itu yang jadi fokus utama, sehingga itu benar-benar mesti diturunin resikonya kan. Itu kenapa di setiap perusahaan itu beda-beda. Di perusahaan chemical akan berbeda lagi fokusnya. Nggak ada C-nya car ya Pak ya, karena memang mungkin possibility untuk di car yang ketabrak forklift mungkin nggak ada Pak di itunya ya, forklift. Misalnya perusahaannya nggak ada forkliftnya. Iya.
beda lagi. Itu Jadi, beda di lagi. tiap perusahaan itu akan berbeda-beda pasti. Iya, iya, Jadi iya, itu iya. yang perlu diikuti aja aturan safety-nya seperti apa di sana. Iya, awareness dibangun, ikuti peraturannya. Betul. Iya, oke. Itu bilang pada temannya supaya awareness-nya juga seluruhnya sampai seluruh karyawannya terbangun gitu Pak ya. Betul. Oke, oke, oke. Ini dari Bin Saruniari Sinaga lagi nih, bagaimana caranya sih kita mempelajari bahaya jika kita sedang berada di pusat keramaian, seperti pada saat kegiatan kunjungan pabrik. Nah, ini memang dari mahasiswa ini kan sering mengunjungi pabrik ya, apalagi teknik industri itu menjadi kegiatan wajib supaya mengenalkan gitu. Oh, ini loh ada industri ini. Nah, itu dia bertanya nih, Pak. Bagaimana caranya untuk membangun awareness? Nah, membangun awareness mahasiswa maksudnya gitu ya? Iya, iya di pusat keramaian pada saat kunjungan ke pabrik lah. Ya satu sih biasanya kalau pada saat kunjungan pabrik itu ada yang guide Ada ya. guide-nya ya. Ada guide, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh kemana-mana gitu. Itu yang mesti kita ikutin jalan. Kalau di kami mesti di jalur hijau misalnya, Jalur hijau. nggak boleh kemana-mana, takut nanti kalau kemana-mana ada kejadian yang nggak diinginkan, resikonya berbeda dengan yang jalur hijau misalnya. Dan juga nggak boleh masuk ke area mesin atau apa gitu kan, sesuatu ya. Kadang-kadang kan juga unsafe action bisa kejadian. Iya, nah bisa dibilang dari penelitian Pak ya, 85% itu kecelakaan ya karena unsafe action Pak. Betul. Iya kan? Jadi karena nggak apa-apa kok, ternyata apa-apa jadi kejadian ya Pak ya. Nah itu sih memang. Jadi ya kalau ini Pak, kalau nggak salah ya, kalau waktu datang kunjungan pabrik itu kan meeting dulu ya. Betul. Jadi di meeting itu kan pasti ada safety action di pabrik tersebut safety Pak ya. Pasti di safety induction lah. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi pastilah karena perusahaan beda-beda, pasti role-nya beda-beda dan penjelasannya pun ya sesuai lah. Intinya sama, tapi kondisinya sedikit berbeda gitu Pak ya. Oke, demikian ya Bin Saruniari Sinaga. Nah sekarang ada satu lagi nih Pak. Nama saya Vanessa. Saya ingin bertanya, apakah safety awareness masing-masing perusahaan itu berbeda? Oh tadi udah dijawab ya Pak, pasti berbeda. Kalau contoh kasusnya di Bapak itu kan sangat berguna, karena secara tidak langsung ada kaitannya dengan mesin yang harus diperhatikan secara terus-menerus. Namun menurut Bapak untuk perusahaan lainnya yang bergerak di bidang e-commerce atau jasa ya, mungkin service gitu, dan lain-lain. Apakah itu juga wajib, Pak? Atau mungkin caranya saja yang berbeda? Terima kasih. Ya, menurut saya sih safety di mana-mana itu bagaimana supaya tidak celaka gitu ya. Artinya di semua bidang itu juga harus dijaga juga gitu, apapun itu gitu. Mau di perbengkelan, mau di bidang-bidang apapun. Ya, nggak cuma mesin Pak ya. Nggak cuma mesin. Nggak cuma mesin gitu, karena tiap pekerjaan resikonya berbeda-beda gitu kan. Tiap berbeda. Nah tentunya situasi hazard situation-nya berbeda-beda. Dan itu yang kita mesti kenali dan bagaimana kita tanggulangi seperti itu. Oh misalnya kalau hazard seperti itu kita jangan begini loh gitu ya. Itu pasti bisa itulah. Contohnya misalnya lagi rame, masa kita mau nyebrang gitu kan? Ya. Sama benar kan nih Pak kalau begini, misalkan di e-commerce di jasa di kantor lah ya, taruh ya. Di kantor itu ada yang naik tangga atau turun tangga lah. Itu karena ada pernah kejadian slip ya di tangga, itu kan bahaya juga Pak ya. Betul. Akhirnya ada kantor yang mungkin sekarang diwajibkan ya pakai handrail ya. Jadi nggak harus di mesin ya. Jadi di kantor pun ya diwajibkan pasang handrail seperti itu ya. Terus juga kalau yang ada eskalator. Nah, eskalator ya walaupun nggak semua tapi ada lah, kayak di BINUS juga ada eskalator kan. Itu juga ada kehati-hatiannya ya. Bahkan ada tulisan be safety gitu loh. Jadi itu untuk membangkitkan awas nih supaya jangan salah melangkah kan,
soalnya pernah juga kan ada yang eskalator tapi ada kecelakaan di eskalator gitu loh Pak. Iya, misalnya oh nggak boleh pakai sendal tertentu nih, Oh. pakai untuk naik eskalator ini, ya Iya, itu iya. bisa karena memang mungkin udah dilakukan analisa resiko bahwa kalau pakai sandal tipe tertentu bisa berbahaya, kejepit. Iya, Ya, seperti itu. kalau di office itu juga bahayanya nggak macam-macam ya, kebakaran bisa kejadian gitu ya, macam-macam di office itu banyak juga, nggak kelihatan kecil juga gitu. Iya, iya, iya. Nih kalau misalkan tadi kan mungkin tadi Mbak Vanessa ini mengertinya yang mesin-mesin Pak ya, terus yang di bidang e-commerce. Nah ini di PT Astra Daihatsu Motor sendiri Pak, tapi di office-nya Pak. Betul. Nah itu ada nggak semacam kayak safety regulation seperti apa? Kalau yang Ada. di produksinya ya pasti ada lah itu yang tadi di divisi EHS sendiri masing-masing divisi Pak ya. Nah tapi kalau di office-nya itu gimana tuh Pak? Contoh kecil lah gitu ya, Iya. cutter. Oh cutter. Kalau cutter itu kan biasa ya dipakai di mana-mana buat potong kertas. Iya, gitu iya, ya. iya. Nah di kami nggak boleh. Oh, nggak boleh ada cutter Nggak boleh ada di cutter di office. kami. Kita pakainya gunting buat gunting kertas segala macam, itu pakainya gunting. Nah karena cutter ini dikendalikannya susah ya. Jadi pada saat potong kadang-kadang potong tangannya, keiris tangannya, lu kecil sih, tapi kan luka gitu ya. Iya, iya. Itu kan celaka. Nah sampai kayak gitunya lah untuk Tuh, office. sampai gitu. seperti itu ya. Cutter nggak boleh loh. Waduh. Jadi kalau mau order cutter di tempat kami nggak ada. Oh memang nggak boleh Pak Nggak ya? menyediakan. Tidak menyediakan boleh, cutter. karena nggak boleh. Wah, itu regulasi baru lagi nih. Ya, karena ini sudah habis ya waktunya. Boleh tambahin nih satu lagi nih sedikit boleh Pak ya? Boleh, Ini dari Institut Teknologi Garut nih, Cecep Nurdin. Satu aja nih, ini terakhir ya. Izin bertanya di AHM, di ADM, Astra Daihatsu sendiri tindakan korektif seperti apa yang dilakukan apabila terjadi aksiden? Wah, ini tindakan korektif ya. Aksiden. Karena bagaimanapun tidak dapat ditutupi ketika perusahaan dapat menggunakan manusia sebagai operator, banyak faktor internal, human error yang dapat terjadi. Ya karena psikologis, kelelahan, atau eksternal yang di luar kendali seperti mesin yang digunakan tiba-tiba terjadi trouble sehingga operator sendiri atau pengawas terlambat menyadari sebelum melakukan pencegahan. Kemudian regulasi seperti apa yang diterapkan ketika operator terjadi cedera. Nah ini yang korektif tadi ya. Pekerjaan ke depan dilihat dari sisi produktivitas dan K3-nya. Ya, kalau terjadi accident, ya. Nah terjadi accident ini kuncinya supaya nggak kejadian lagi itu adalah bagaimana investigasinya. Oh, investigasi. Nah, untuk melakukan investigasi ini juga tentunya orang-orang yang berkompeten ya di kami. Jadi sehingga contohnya kalau investigasi itu kejadiannya kronologinya harus ketahui. Teorinya tuh kita mesti cepat datang, situasinya mesti tahu benar, kemudian dari situ kita bisa cari penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya gitu. Nah itu mesti dicari. Setelah dapat penyebab langsungnya dan penyebab tidak langsungnya, dan itu yang dilakukan corrective actionnya seperti apa supaya nggak kejadian lagi. Jadi kalau ada misalkan ada kejadian berarti harus buat laporan. Oh kalau itu buat laporan betul, harus ada mengerti kejadiannya yang betul. Sesungguhnya ya ditanya-tanya ke saksi seperti ya, kejadian seperti itu ya supaya dari situ nanti corrective actionnya nanti ke depan supaya tidak terjadi lagi seperti apa. Oh betul. Seperti itu ya. Jadi begitu ya Mas Cecep Nurdin dari Institut Teknologi Garut. Ya sebenarnya masih ada lagi nih Pak, tapi ya berhubung waktu yang juga yang harus memisahkan ya. Jadi saya sangat ini lagi nih dimotivasi untuk awareness lagi dan ya karena ini dari industri langsung ya. Juga mungkin dari mahasiswa juga belajar banyak ya dari apa namanya praktisi langsung nih, praktisi pabrik langsung dari PT Astra Daihatsu Motor. Jadi saya sangat berterima kasih Pak untuk banyak insight dan juga wejangan ya yang diberikan kepada kami dan juga para peserta nih. Semoga kita tetap dibangun ya dimanapun kita berada, di tempat kita kerja masing-masing,
itu atau di tempat aktivitas kita masing-masing kita selalu dibangunkan awareness akan safety, gitu Pak ya. Jadi terima kasih banyak Pak Willy untuk percakapan hari ini. Ya terima kasih. Jadi saya kembalikan kepada moderator ya. Oke. Baik, mungkin karena telah berakhir ya sesi Q&A kita pada hari ini, mungkin para peserta dan penonton sekalian pada Zoom sudah terjawab ya keingintahuannya mengenai safety and health management pada manufacturing process. Kepada Pak Willy selaku speaker hari ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas insight-nya yang sangat berguna ya, dan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian atau awareness dari peserta sekalian mengenai pentingnya dari kesehatan dan keselamatan kerja pada proses manufaktur. Baik, Bapak Willy, kami selaku panitia yang bertugas ingin mengucapkan banyak terima kasih dalam bentuk pemberian sertifikat dan plakat ya Bapak kepada Azur Kamu selaku Pak Ketua Panitia, dan dari acara ICON B akan memberikan sertifikat dan plakat. Terima kasih banyak. Karena sudah diberikan, boleh bagi panitia media untuk melakukan sesi dokumentasi. Oke. Terima kasih banyak. Kepada panitia media dan Bapak Willy. Baik, karena tadi sudah dilakukan dokumentasi dari pemberian sertifikat dan plakat, sekarang kita akan melakukan dokumentasi bersama peserta yang ada di Zoom. Jadi diharapkan untuk para peserta yang belum menyalakan fitur video kameranya, boleh langsung on cam dan menyalakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia dari sebelumnya. Baik, untuk panitia media, boleh dilakukan sesi dokumentasi kembali. Selamat siang kepada Pak Tota dan juga Pak Willy dan juga kepada seluruh peserta yang hadir. Perkenalkan, saya perwakilan dari panitia yang akan memandu sesi dokumentasi kali ini. Kepada seluruh peserta bisa bersiap-siap terlebih dahulu dan dipersilakan untuk on cam bagi yang belum on cam. Baik, untuk sesi dokumentasi akan saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih semuanya, saya kembalikan ke MC. Baik. Sekali lagi kepada Pak Tota selaku moderator dan juga Pak Willy selaku speaker utama kita pada hari ini. Dan diharapkan dengan podcast ini mendapatkan insight ya bagi para peserta ya sebagai tujuan utama dari diadakannya kegiatan ICON B ini. Nah, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan ICON B episode berikutnya, bisa langsung dipantau dari Instagram ICON B @icon.binus. Nah, aku juga ingin mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa yang belum mendaftar dari perlombaan ICON B untuk segera mendaftar ya, karena registrasi akan ditutup pada tanggal 16 September. Jangan sampai terlewat karena ini merupakan perlombaan internasional yang tentu akan menambah pengalaman juga prestasi dari mahasiswa.
Nah, jangan lupa juga buat hadirin untuk mengisi link dari exit ticket yang sudah tertera pada slideshow maupun chat box dari yang sudah dikirimkan oleh panitia sebelumnya. Nah, dari link exit ticket ini berguna untuk bagi non-binusian untuk mendapatkan e-sertifikat, sedangkan bagi binusian untuk mendapatkan SAT point serta e-sertifikat. Baik, mungkin bagi para peserta bisa langsung mengklik link exit tiketnya ataupun nge-screenshot dari QR-nya. Nah, karena kita sudah mencapai penghujung acara, aku selaku MC mewakili seluruh panitia yang bertugas ingin mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Pak Willy juga Pak Tota, juga seluruh teman-teman peserta yang berada di Zoom atas partisipasinya pada hari ini. Aku Raisa Tara Firaldi selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di kegiatan Icon B berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Pak Willy, terima kasih Mbak Reza.